Hotman dan saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor, ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat, namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis, karena ahli bukan ahli bansos atau... Ya, sudah tadi pertanyaan Pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Dari Prof. Yusril. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia. Apa yang dikatakan Immanuel Kant, du sollst und du sollst nicht, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia. Dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukankah Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum? Itu dalam semua teologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir Romo confuse antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MK, jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sengketa Pilpres tahun 2024 ini terus berlanjut
Dan di sini diketahui bahwa Romo Magnes Suseno ya menjadi saksi di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Romo Magnes, yaitu Romo Magnes sebut jika penguasa bertindak bukan atas dasar hukum, hidup masyarakat tidak aman. Frans Magnes Suseno atau Romo Magnes selaku saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden di Mahkamah Konstitusi atau MK Selasa 2 April 2024 menyampaikan pendapatnya. Perkara PHPU tersebut dimohonkan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam penjelasannya, Romo Magnes menyampaikan 7 hal yang berkaitan dengan etika, hukum dan pemilu pada Februari 2024 lalu. Pada poin 7, Romo Magnes menjelaskan tentang kegawatan pelanggaran etik. Menurutnya, masyarakat akan senang dan taat pada pemerintah jika penguasa bertindak atas dasar hukum yang berlaku. 7 kegawatan pelanggaran etika filosofi Immanuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku. Dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana, tutur Romo Magnes merujuk filsuf Jerman di abad pencerahan. Kemudian, jika penguasa tidak bertindak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, serta menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok tertentu, akibatnya adalah motivasi masyarakat untuk taat hukum akan hilang. Memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok kawan keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang jelasnya. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Dalam poin 6 penjelasannya, Romo Magnes menyinggung soal etika dan pemilu. Menurut Romo Magnes, sekurang-kurangnya dituntut dari pemilu secara etis dan secara hukum adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasil menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya. Nah, teman-teman, itu yang disampaikan oleh Romo Magnes di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, di mana hukum katanya sudah merosot oleh karena penguasa telah penyalahgunaan kekuasaan sehingga masyarakat tidak lagi takut terhadap hukum. Nah, teman-teman, kita lihat siapakah Romo Magnes ini. Kenapa bisa diminta keterangannya di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini? Nah, di sini teman-teman, sosok Romo Magnes Suseno yang jadi saksi sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu juga bahwa Romo Magnes ini pernah menjadi saksi di dalam kasus Jenderal. Nah, siapa sosok Romo Magnes Suseno yang menjadi satu di antara saksi ahli dari tim Ganjar Mahfud di sidang sengketa Pilpres 2024? Nah, ini adalah saksi ahli dari tim Ganjar Mahfud. Kemudian Romo Magnes Suseno atau Profesor M. Dr. Romo Frans Magnes Suseno SJ adalah sosok yang dikenal sebagai pastor gereja Katolik, cendekiawan dan budayawan. Sejak 1 April 1996 ia menjadi guru besar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dri Yarkara, Jakarta.
Dikutip dari unwira.ac.id, nama lengkap Romo Magnus Suseno adalah Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnus. Ia juga dikenal dengan nama Franz Magnus Suseno atau Franz Graf von Meck. Romo Magnus Suseno lahir pada 26 Mei 1936 di Eckersdorf, Cecilia, distrik Glatz, Jerman yang sekarang bagian dari Polandia. Ia merupakan putra sulung dari pasangan suami istri Ferdinand Graf von Magnus dengan Maria Anna Grafin von Magnus, Prinzessin-Hohenstein. Nah, kemudian selain berdarah bangsawan, keluarga Romo Magnus Suseno juga termasuk golongan rohaniawan Katolik yang taat. Romo Magnus Suseno mengisi masa mudanya dengan mendalami kerohanian di Neuhausen antara tahun 1955 sampai 1957. Ia kemudian mendalami studi filsafat di Philosophische Hochschule pula dekat kota München antara tahun 1957-1960. Pada tahun 1959 ia sudah mencapai gelar akademik bakalaureat dalam filsafat, dan setahun kemudian pada 1960 meraih lisensiat juga dalam bidang filsafat. Pada tahun 1961 dalam usia 25 tahun ia dikirim ke Indonesia untuk mengenyam pendidikan di bidang filsafat dan teologi. Romo Magnus Suseno memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1977. Romo Magnus Suseno juga berteman baik dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan menganggap Gus Dur sebagai orang yang paling penting dalam hidupnya. Hingga saat ini beliau masih aktif sebagai dosen, ahli ilmu filsafat, serta aktif menghasilkan berbagai tulisan. Pandangan-pandangan filosofis pada tiap karya Romo Magnus Suseno banyak diinspirasi oleh humanitas yang dikembangkan oleh gereja. Pemikiran-pemikiran teologis Katolik secara tegas tercermin di dalam setiap karyanya dengan sentuhan humanitas yang lebih moderat. Nah, teman-teman, inilah sosok Romo Magnus yang menjadi saksi ahli Ganjar Mahfud di sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.